Untuk kajian kita pada pagi hari ini, kita masuk pada bab terakhir yang kemarin kita sudah selesaikan ya, dalam buku akidah di beberapa wilayah juga sudah disosialisasikan, yaitu tentang masalah keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi begini teman-teman ya, kenapa sih kemudian kita pilih tema-tema itu ya? Kenapa kita pilih hadis iftiraq? Kenapa kita pilih asma wa sifat? Kenapa kita pilih qada dan qadar dan sebagainya? Ini sebetulnya merujuk kepada tulisan-tulisan buku-buku akidah para ulama ya, merujuk kepada tulisan buku-buku akidah para ulama ya. Yang kebanyakan terjadinya perselisihan, terjadinya perdebatan ya, bahkan kemudian terjadi kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang dari akidah yang lurus itu dalam tema-tema ini kebanyakan ya. Tema-tema ini kebanyakan tema-tema ini ya, tema iman umpama itu banyak kemudian kelompok-kelompok yang kemudian muncul dan menyimpang dari tuntunan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman ya kan. Akhirnya apa, ulama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menulis khusus tentang masalah iman ya kan, meluruskan tentang masalah iman. Begitu juga tentang masalah asma wa sifat. Ada juga penyimpangan, bahkan kemudian perdebatan, perselisihan di antara para ulama tentang masalah asma wa sifat, ya kan? Sehingga kemudian tema asma wa sifat ini kita bikin tema tersendiri, kita bahas tersendiri, ya kan? Secara panjang lebar, ya kan? Kemudian qada dan qadar juga begitu, ya kan? Ada penyimpangan kan begitu. Kalau kita tadi masalah iman ada kelompok Khawarij, ada kelompok Murji'ah, ya kan? Ada kelompok Mu'tazilah. Di masalah asma wa sifat ada kelompok Mu'attilah, ada kelompok Musyabbihah. Di masalah takdir juga ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah, kan begitu ya? Munculnya kelompok-kelompok itulah yang kemudian menginspirasi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk kemudian merinci pembahasan-pembahasan tersebut secara menyendiri ya. Asma wa sifat tersendiri, qada dan qadar tersendiri, ya kan? Masalah iman tersendiri. Nanti masalah kedudukan Nabi juga tersendiri, ya kan? Karena juga ada kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang dalam masalah kedudukan Nabi dan kedudukan para sahabat, bahkan kedudukan para ummahatul mukminin. Ya kan? Ada yang mereka mengkafirkan para sahabat, ya kan? Ada yang kemudian merendahkan ummahatul mukminin dan sebagainya, maka kemudian perlulah dibahas tema-tema tersebut ya untuk meluruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Nah, itulah yang kemudian kita sosialisasikan, mestinya begitu ya. Nah, ini mungkin bisa dipahami oleh iwan-iwan ya. Baik, kita masuk pada tema kita kali ini ya. Nanti sudah saya bilang tadi tema-tema yang sebelumnya ya, nanti dari tarbiyah akan mengarahkan ya sebelumnya apa materi-materi yang sudah jalan ya, karena itu sudah lama sekali gitu kan, sudah lama banget ya. Kita ambil yang terbaru saja, yaitu tentang masalah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang menjadi referensi ya tulisan kita itu paling tidak ada beberapa maroji lah ya, ada beberapa maroji ya. Di antaranya kita gabung sebetulnya ya, kita gabung dari tulisan ataupun kitab-kitab yang terkenal atau dikenal dengan kitab-kitabnya Asy'ari Asy'ari. Ada kitab-kitab yang kita kenal dengan tulisan-tulisan para ulama Al-Atsari, kan begitu ya. Tulisan-tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari sama tulisan-tulisan Imam Ahmad bin Hambal ya. Kita ambil bagian-bagiannya ya. Kita ambil bagian-bagiannya. Kita ambil dari bagian tulisan akidah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, ya kan? Kitab beliau Syarhus Sunnah Al-Muzani namanya, ya kan? Itu nulis akidah juga dan lurus. Menurut kajian kita, insya Allah lurus kan? Makanya kita ambil. Ini Asy'ari ini, ya Imam Muzani ini, ya kan? Ya, madhabnya madhab Syafi'i kan begitu ya, Asy'ari. Kemudian kita ambil dari Ibnu Qudama, ya kan? Ibnu Qudama jelas itu Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Matan Lum'atul I'tiqad, ya judulnya Matan Lum'atul I'tiqad, ya Ibnu Qudama Hambali, kan begitu. Disarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita ambil, ya kan begitu.
kita ambil, akhirnya kita gabung, ya. Sehingga kalau kemudian nanti buku kita ini dilihat referensinya oleh kelompok lain, ya kan, ada referensi kelompok atau ada referensi buku-buku kitab-kitab dari para ulama yang bermadhab Asy'ari atau bermadhab Syafi'i, sehingga kemudian tidak terkesan ini apa namanya Wahabi banget begitu kan. Wahabi sekali ini tulisannya, nggak ada ulama yang lain ini, isinya Ibnu Taimiyah, isinya Ibnu Qayyim, ya kan, nggak ada yang lainnya. Nggak, akhirnya kita coba rangkum itu akidah itu, ya. Meskipun nggak semuanya ya, tentunya kita rangkum bagian akidah itu yang kemudian kita anggap lurus lah, ya kan. Pendapat-pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu juga yang kita ambil dalam menerangkan tentang penyimpangan kelompok-kelompok sesat, ya, dalam masalah iman, terutama dalam kelompok masalah membahas tentang kelompok Khawarij, membahas kelompok Murji'ah, membahas kelompok Mu'tazilah, itu lengkap beliau membahas kelompok-kelompok tersebut, ya. Itu yang kita ambil, ya kan? Itu yang kita ambil, ya. Atau kemudian kita ambil yang lain, ya. Sehingga kemudian kalau ditanya buku akidah itu mana? Ini referensinya mana? Coba lihat. Nah, dilihat. Oh, ada Asy'arinya, ya kan? Oh, ada Asy'arinya. Wah, ini cuma intian aja. Oh, enggak peduli, ya kan? Yang penting kita jujur aja, ya. Jujur aja kita mengambil dari mereka-mereka itu, ya. Dan memang kemarin kita sudah sampaikan itu yang lebih sesuai dengan keadaan kita sekarang ini, ya. Itu yang lebih sesuai dengan kondisi kita di masyarakat, ya. Kita mengenal bagaimana akidahnya Asy'ari, kita kenal juga, fikihnya juga kita kenal, ya kan? Supaya kita nggak asing dengan praktek-praktek ibadah mereka di tengah masyarakat yang kita kebanyakan tinggal di tengah-tengah mereka, ya. Supaya nggak asing saja kita pelajari, ya. Supaya nggak asing, ya. Jadi gitu ya, rahimakumullah, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Nah, di antara yang kita sampaikan ini adalah kita ambil dari kitab Matan Lum'atul I'tiqad, ya. Kita ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Yang pertama adalah kedudukan Nabi SAW adalah sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, ya. Penutup para nabi, ya. Ini adalah keistimewaan Nabi SAW yang pertama, ya. Dalilnya sudah jelas, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima, ya. Sudah jelas ini, ya, sudah jelas, ya. Kenapa sih kira-kira kok kemudian Nabi SAW ini menjadi khatamun nabiyyin, ya, menjadi penutup para nabi, ya. Kok tidak nabi sebelumnya yang menjadi penutup para nabi, ya kan? Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Musa, ya, yang menjadi penutup para nabi? Justru kemudian Nabi Muhammad lah yang menjadi penutup para nabi, ya kan? Kalau kemudian kita coba lihat, ya, kenapa kemudian Nabi Muhammad itu menjadi penutup para nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, ya, agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini sudah menjadi agama yang sempurna, kan begitu, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, ya. Sudah aku tetapkan bagi kamu wahai Muhammad dan bagi kalian bahwasanya agama Islam ini sudah agama yang sempurna, ya. Sudah agama, berarti sudah, karena agama ini sudah menjadi agama yang sempurna, ya, yang dibawa oleh Nabi, jadi tidak perlu Nabi lagi, ya kan? Tidak perlu Nabi lagi untuk kemudian menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh Nabi SAW, ya. Sudah sempurna. Sudah sempurna bagaimana? Ya sudah sempurna, ya. Sudah sempurna dalam artian tidak ada kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW, tidak ada keburukan yang tidak diingatkan kepada kaumnya oleh Nabi SAW. Semua sudah tersampaikan, ya. Yang maslahat, yang baik sudah disampaikan oleh Nabi, yang buruk sudah diingatkan oleh Nabi kepada umatnya, ya. Semua sudah tersampaikan. Jadi tidak ada kebaikan yang disembunyikan, tidak ada keburukan juga yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Semua kebaikan sudah diajarkan, semua keburukan sudah diingatkan kepada kaumnya. Jadi tidak ada lagi kemudian alasan tidak pernah menerima peringatan dari Nabi SAW. Sudah tidak ada lagi, ya kan? Karena Nabi sudah mengingatkan masalah itu semua kepada umatnya. Ya. Jadi itu alasannya, kurang lebih yang
menyimpulkan bahwasanya kenapa Nabi itu kemudian menjadi penutup para nabi. Karena apa? Karena syariatnya sudah sempurna, ya kan? Dan tidak butuh lagi tambahan. Kemudian kenapa syariat itu Nabi itu sempurna? Karena syariat Nabi ini, ya, istimewaannya adalah dia berlaku sepanjang masa, ya kan? Dia berlaku sepanjang masa dan berlaku untuk semua manusia. Jadi ya sudah sempurna, sudah nggak perlu lagi nabi. Kenapa? Karena sudah berlaku sampai nanti hari kiamat. Apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian berlaku untuk manusia siapapun sampai nanti hari kiamat. Ya, tidak peduli orang itu orang Arab kah, selain orang Arab kah, orang Indonesia kah atau selain orang Indonesia, semuanya pakai ajaran Islam. Ya. Ini yang kemudian menjadikan Nabi menjadi penutup para nabi, ya kan? Jadi yang ada bukan para nabi lagi, yang ada tentu adalah para ulama sebagai pewaris para nabi. Lain dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel dulu disusul para nabi. Nabi satu meninggal, nabi satu lagi datang. Nabi satu meninggal, nabi satu lagi datang, ya kan? Kadang nabi satu meninggal ada 2 nabi. Kadang sampai 3 nabi bersamaan di satu zaman itu. Ya kan? Untuk kemudian menerangkan tentang ajaran nabi yang sebelumnya. Ya, dan menyempurnakan, menambahi ajaran Nabi yang sebelumnya. Sementara Nabi sudah tidak ada, yang ada adalah para ulama sebagai pewaris para nabi. Ya. Kenapa kemudian para ulama? Karena ilmunya Rasulullah SAW, ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada para sahabat, ya, itu nyambung kepada para ulama, ya kan? Nyambung kepada para ulama, sehingga kemudian para ulama ini sudah menjadi sah pewaris para nabi, ya. Jadi ulama-ulama kita ini sudah menjadi ulama-ulama yang sah menyampaikan atau menjadi penerus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar madhab kan begitu, ya. Kita ambil contoh madhab Imam Syafi'i umpama, ya kan? Madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya ilmunya nyampe kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik ada Rabi'ah bin Abdurrahman bin Farruh, ya kan? Abdurrahman bin Farruh ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengaji sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi. Ya kan? Para ulama kita ini, ya kan? Para 4 mazhab ini, ya kan? Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya Imam Syafi'i, ya kan? Sampai dari Imam Syafi'i, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Amr bin Dinar, kemudian nyampe kepada Ibnu Abbas, kemudian nyampe kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Jadi sah sudah para ulama kita ini menjadi pewaris para nabi. Karena apa? Karena ilmunya sudah nyambung dengan nabi. Ya. Jadi yang ada bukan nabi, tapi kemudian para ulama yang menjadi penerus para nabi ini. Ya. Nah, inilah keistimewaan. Kalau zaman dulu, ya kan, tidak ada, ya kan, jaminan ulamanya itu kemudian nyambung, ya, silsilahnya, ya, silsilahnya nyambung. Lain dengan ilmunya Nabi. Antum kalau baca sirah, ya kan, antum ambillah baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling lengkap sirahnya Nabi dengan sirah para nabi yang lain? Ya kan? Lebih lengkap sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, sejak bayi, sejak lahir, ya, sudah ada ceritanya semua. Dan ceritanya nyambung. Ya. Apa yang kita terima, cerita tentang Nabi, lahirnya begini, ibunya melahirkan caranya begini, tanda-tanda kelahirannya begini, itu kalau dirunut, nyambung ke siapa? Nyambung ke Rasulullah yang menceritakan, atau nyambung kepada para sahabat yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada kemudian kisah para nabi yang selengkap itu? Tidak ada, ya kan? Kalau kamu baca kisahnya Nabi Yusuf umpama, sudah main sama saudaranya,
berlomba, ya kan, kemudian dipegang, kemudian masukkan sumur, ya kan, selesai sudah, ya kan. Umur berapa masuk sumur, habis masuk sumur kemudian gimana, terus nggak ada ceritanya, selesai ceritanya, ya, selesai ceritanya. Nabi Musa juga begitu, ya kan, ibunya suruh susui, habis susui suruh hanyutkan ke laut, ya kan, selesai sudah. Nanti ditampung oleh istrinya Fir'aun, besar, sudah selesai gitu saja. Tapi antum ceritanya Nabi, lengkapnya luar biasa ya. Antum baca sirah aja sudah berjilid-jilid tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itulah keutamaan ya. Dari ilmunya tidak ada terputus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kemudian meskipun tidak ada para nabi setelah Nabi Muhammad, para ulama itu sudah sanadnya sudah nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pewaris para nabi. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah muncul bagaimanakah dengan klaim kenabian yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu hukumnya? Ya kan? Padahal Nabi sudah mengatakan bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ya kan? Adalah Nabi yang terakhir. Kemudian ada orang mungkin ya diantaranya bisa mengklaim sebagai Nabi. Ya. Atau mungkin menyetujui, mengakui kebenaran adanya orang yang mengaku Nabi. Ya kan? Bisa jadi demikian, meskipun dia nggak mengaku sebagai Nabi, tapi dia kemudian mengakui kebenaran kalau ada orang mengaku sebagai Nabi itu tidak apa-apa. Itu boleh, sah, kan begitu ya. Atau mungkin ada orang yang kemudian masih meragukan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Masih akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Keyakinan seperti ini ya, yang saya sebutkan tadi itu semuanya bisa merusak keimanan dan bisa membatalkan keimanan seseorang. Nggak ngaku Nabi, tapi dia mengakui kalau ada orang ngaku Nabi dia akui, betul, nggak apa-apa. Juga sama rusaknya, ya, bisa batal juga. Atau dia mengklaim sebagai Nabi, sama juga. Klaim ini juga bisa membatalkan keimanan dia. Ya. Atau dia masih ragu bahwasanya Nabi itu Nabi yang terakhir, masih akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu juga bisa merusak keimanannya. Atau dia mengaku dapat wahyu sebagaimana Nabi Muhammad dapat wahyu, juga bisa merusak keimanannya. Bentuk-bentuk yang saya sebutkan tadi itu semuanya bisa merusak keimanan mereka. Ya, meskipun tidak secara tegas mengaku sebagai Nabi, ya. Tapi masih ada keraguan. Kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, bisa batal, ya, bisa batal, bisa rusak keimanannya. Atau mengakui ada orang sebagai Nabi, rusak batal, ya, nggak apa-apa, itu haknya dia ngaku Nabi, nggak bisa, itu hak asasi manusia, ya. Dia mau ngaku Nabi boleh-boleh saja, terserah dia, itu haknya dia mau ngaku apa saja boleh, ya. Dalam aturan kita tidak boleh, ya kan, rusak. Kita nggak boleh mengatakan demikian, ya. Nggak bisa. Ini bisa menjatuhkan keimanan seseorang. Kenapa ya? Karena begini ya. Klaim kenabian itu pertama dia bisa merusak keimanan seseorang. Jelas dia membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya. Yang pertama. Kenapa? Karena yang berhak mengangkat seseorang itu menjadi nabi atau bukan nabi itu hanya Allah. Allah lah yang berhak memilih di antara hambanya ini siapa yang kemudian layak dipilih sebagai nabi atau rasul. Iya kan? Hanya Allah saja. Kalau Allah kemudian nggak menjelaskan siapa hambanya yang dipilih, kemudian ada orang kemudian ngaku dipilih sebagai nabi, berarti dia apa? Berdusta atas nama Allah kalau Allah memilih dia sebagai nabi, kan begitu toh? Dan itu adalah perbuatan kedustaan yang amat sangat, ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Tidak ada lagi kedoliman selain kedoliman orang-orang yang mengaku-ngaku, ya kan, atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lah orang mengaku nabi itu jelas membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekali lagi yang berhak mengangkat nabi itu cuma Allah Subhanahu wa taala, mengangkat rasul itu hanya Allah. Dan kenabian kerasulan
itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan, tidak ada. Bukan sesuatu yang diwariskan, tidak ada. Bukan sesuatu yang dipelajari, tidak. Tapi murni semata-mata itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kemudian belajar kemudian jadi nabi, tidak ada. Karena saking lamanya dia belajar, akhirnya apa? Dia jadi nabi, tidak bisa. Meskipun antum bertapa sekian tahun di gunung apa namanya? Gunung Kawi, tetap nggak bisa jadi nabi. Karena nabi nggak bisa dipelajari seperti itu. Dan nabi juga nggak bisa diwariskan. Bukan sesuatu yang bisa diwariskan, ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Semuanya itu bukan dari warisan. Bukan. Nabi Ismail tidak, Nabi Ibrahim tidak mewariskan kenabian kepada Nabi Ismail, tidak. Ya. Nabi Ismail juga tidak mewariskan tidak mewariskan kepada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, tidak. Nabi Ishak juga tidak mewariskan kepada Nabi Yakub, tidak. Klaim orang-orang Bani Israel memang demikian. Klaim orang-orang Bani Israel, ya, klaim orang-orang Yahudi itu Ishak, ya, itu salah memberikan kenabian kepada Nabi Yakub. Salah. Jadi Nabi Yakub ini punya saudara kembar, lahir bareng, lahirnya bareng. Satunya namanya siapa begitu kan? Satunya namanya Yakub ini. Yang saudaranya Yakub ini dia suka berburu. Dia seorang laki-laki apa namanya? Laki-laki lah, seorang laki-laki tulen dia ini, suka berburu, ya pokoknya macam-macam anulah. Yang satunya ini, Yakub ini laki-laki tapi senangnya tinggal di rumah, bantu ibunya, bantu masak, bantu bersih-bersih, macam-macam ya. Menurut cerita mereka loh ya, ini cerita mereka loh ya, ini cerita mereka ini. Suatu hari ini karena sudah tua Nabi Ishak ini. Kemudian dia diminta untuk mewariskan kenabiannya ke siapa, kan begitu. Maunya Ishak ini diwariskan kepada saudaranya Nabi Yakub tadi, yang laki-laki tadi itu, yang perkasa itu tadi ya, yang suka berburu tadi itu, kan begitu ya. Namun qadarullah karena ini sedang berburu ya, ketika Nabi Yakub ini, ketika Nabi Ishak ini mau memberikan kenabian, ini tidak ada. Pergi, yang ada Nabi Yakub ini. Kebetulan saudaranya ini, satunya ini fisiknya banyak bulunya, banyak ininya, bulunya, udah terkenal. Sementara Nabi Yakub ini tidak ada. Nah, ibunya bilang, sudah kamu pura-pura saja, ya, pura-pura kamu menyamar jadi saudaramu tadi itu, kamu pakai bulu apalah ya. Nanti pas ketika bapakmu menyampaikan kenabian, kamu bilang, ya. Pas bapaknya mau menyampaikan kenabian, dipegang, oh ya ini anakku yang satunya tadi itu. Maka kemudian Nabi Isa bilang, aku serahkan kenabian kepadamu. Selesai. Begitu pulang, saudaranya tadi itu, ternyata apa? Ketahuan bahwasanya yang diberikan kenabian itu bukan saudaranya tadi itu, yang mestinya pada saudaranya. Akhirnya apa? Salah ngasih kenabiannya. Tapi itu ceritanya orang-orang Yahudi, itu cerita-cerita Bani Israel, cerita Israiliyat. Ya. Tidak benar cerita seperti itu, tidak benar ya. Jadi memang tidak ada istilah kenabian itu diwariskan. Semuanya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, milih siapa di antara hambanya yang berhak dikasih kenabian. Ya. Di antaranya orang-orang yang hidup pada masa zaman jahiliyah itu yang dipilih Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Di antaranya yang dipilih Nabi Musa, ya Nabi Musa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang klaim kenabian yang jelas yang kedua adalah dia termasuk merusak keimanan karena apa? Karena dia menolak hadis-hadis Nabi yang mutawatir yang menjelaskan Nabi adalah Nabi yang terakhir, ya kan? Itu hadisnya mutawatir sudah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa namanya? Nabi adalah Nabi yang terakhir, ya kan? La ya'ti 'alan nasi la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta liya'budul awsan wa sayakunu salasuna kadzabun kulluhum yas'umuna annahum nabiyyun wala nabiyya ba'di, ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai di antara umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul awsan, sampai mereka menyembah patung, sampai kemudian
keluar di antara mereka 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Akan muncul dari umatku ini nanti 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Kulluhum kadzabun, ya, semuanya pendusta. Ya, yas'umuna annahum nabiyyun. Mereka mengklaim bahwasanya diri mereka adalah para nabi. La nabiyya ba'di, ya. Wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya mutawatir. Kuat hadisnya, ya. Makanya kemudian setiap orang yang mengaku nabi al-kadzdzab semuanya, ya kan? Semuanya pendusta. Musailimah al-kadzdzab, ya kan? Kemudian Tulaiha al-Asadi al-kadzdzab, ya kan? Siapa lagi? Ahmad As-Shadiq, Ahmad Shadiq al-kadzdzab. Ya, bukan Ahmad Shadiq tapi Ahmad kadzib, ya kan? Ahmad pendusta. Semuanya pendusta, tidak ada yang benar yang mengaku sebagai nabi, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian klaim kenabian itu jelas, ya. Itu jelas setelah kemudian menolak ijma' para ulama bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga kemudian melanggar 3 ini sudah berat, ya. Bisa keluar daripada Islam orang yang mengklaim sebagai nabi, ya. Bisa dipahami ini, ya. Jadi ini nabi yang terakhir, ya. Klaim kenabian bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai sayyid, ya, sayyid para rasul, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sayyid, ya, sebagai tuan, sebagai pemimpin para rasul, ya. Jadi ini sudah ma'ruf lah, ya. Antum kalau baca hadis tentang masalah Isra dan Mi'raj, ya kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani para nabi, sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, ya kan, sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian naik, ya, naik ke langit, ya, sampai yang ke-6 dan ke-7, ya, sampai yang ke-6 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, sampai kemudian naik ke Baitul Ma'mur, terus sampai ke Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk yang lain, ya. Sampai malaikat Jibril pun enggak sanggup untuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam saking tingginya tempat tersebut, ya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya nabi ini memang sayyid, ya. Boleh mengatakan nabi sayyid, boleh, ya, asal tidak mutlak. Asal tidak mutlak. Tidak mutlak itu begini, ya Rasulullah anta sayyid, umpama. Ya Rasulullah engkau pemimpin, engkau tuan. Nabi mengatakan apa? As-sayyid huwa tabarakallahu ta'ala, ya. Yang sayyid itu Allah, kata Nabi sallallahu. Yang dimaksud adalah yang tidak boleh itu adalah sayyid, tapi sayyid mutlak, lepas begitu saja, enggak ada embel-embelnya. Paham maksudnya? Kalau kemudian Nabi mengatakan sayyidu waladi Adam, aku adalah pimpinan sayyidnya waladi Adam, enggak apa-apa. Paham maksudnya? Karena ada embel-embelnya, sayyid waladi Adam. Ya. Ana sayyidul anbiya, aku sayyid para nabi. Kenapa? Sayyid para nabi tidak lepas tuan. Tuan apa? Kalau tuan secara mutlak, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tuan itu ditakyid, diikat, enggak apa-apa itu, ya. Enggak ada masalah itu, ya. Ya, enggak ada masalah, ya. Karena Nabi juga begitu, ya. Kepada seorang yang kemudian masuk menemui Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu mengatakan apa? Qumu ila sayyidikum, ya. Berdirilah kamu menuju tuanmu, ya. Tuanmu maksudnya pemimpinnya, kan begitu. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Sayyid dan sebagainya, ya. Maka kemudian di sini Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin juga mengatakan sayyid, ya. Nabi itu sayyid, Nabi itu tuan dan pemimpin. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Kalau ada embel-embelnya, ya. Sayyidul anbiya, ya. Pemimpin para nabi, tuannya para nabi, ya. Karena memang faktanya demikian. Atau menyebut Nabi Imamul Muttaqin, tidak apa-apa juga, ya. Imamul Muttaqin, ya. Imamnya orang-orang yang bertakwa, tidak apa-apa, ya. Karena memang hakikatnya demikian, ya. Karena hakikatnya adalah demikian.
Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, istimewa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah iman seorang hamba tidak sah, ya, tanpa beriman kepada risalahnya. Ya. Iman seorang hamba tidak sah tanpa beriman kepada risalahnya. Iman seorang hamba tidak sah sampai dia beriman kepada risalahnya. Jadi beriman kepada Nabi, ya, itu memang harus memenuhi beberapa persyaratan, begitu ya. Yang jika dia penuhi persyaratan itu, sahlah keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya bacakan di kitab Syarah Ushulus Salasah, ya, kitab Syarah Ushulus Salasah, tulis oleh Syekh Utsaimin. Wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin, ya. Beriman terhadap para rasul itu harus mencakup 4 perkara, kata beliau, ya. Harus mencakup 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Iman yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum, mengimani bahwa risalah para nabi tersebut, ya, risalah para nabi tersebut haqqun minallahi ta'ala, betul-betul hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada tulisan para nabi itu sendiri, ya. Tidak ada karangan para nabi sendiri, tidak ada, ya. Semuanya hak, pasti kitab-kitab mereka, risalah mereka, ajaran-ajaran mereka semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus yakini seperti itu, ya. Harus yakini. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, barang siapa yang mengkufuri satu risalah saja di antara risalah-risalah para nabi tersebut, ya, faqad kafara bil jami', ya, maka sungguh dia telah mengkufuri semua risalah para nabi, ya. Dianggap mengkufuri semua risalah para nabi, ya. Jadi mengkufuri satu nabi sama mengkufuri semua para nabi. Mengkufuri satu risalah para nabi sama satu nabi sama dengan mengkufuri semua risalah para nabi, ya. Atau kita menolak, tidak ada itu Taurat, ya. Taurat itu tidak ada, ya. Taurat itu karangannya manusia. Berarti kita menolak semua ajaran para nabi, menolak Injil, menolak Zabur, menolak Taurat, menolak Al-Qur'anul Karim. Kita tidak boleh menolak itu, ya. Injil nggak boleh kita tolak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, nggak boleh kita tolak. Itu ajaran mereka yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menolak salah satu ajaran mereka itu sama dengan menolak seluruh ajaran para nabi, ya. Kita mengimani Taurat itu, hanya saja, ya kan? Hanya saja kitab Taurat yang ada, ya, seandainya Nabi Musa pun hidup sekarang ini tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh diamalkan kalau kemudian tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'anul Karim. Kan begitu saja. Kan kita nggak menolak, ya. Kita nggak menolak, tapi kita, ya, meyakini bahwasanya Al-Qur'anlah yang paling sempurna, sehingga kemudian kitab-kitab itu tidak bisa kita terapkan di zaman kita sekarang ini, ya. Nggak bisa kita amalkan, kecuali ada beberapa syariat yang memang masih ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah. Nabi Ibrahim umpama, ya kan, ada ajaran yang tetap dilestarikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya kita lestarikan, ya kan. Bukan kemudian kita dalam rangka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tidak, dalam rangka mengikuti agama Nabi Muhammad yang masih selaras, yang masih sesuai, yang selaras dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada lagi ajaran Nabi Ibrahim
yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, namun setelah Nabi jadi Rasul itu sudah tidak diajarkan lagi. Bukan termasuk sesuatu yang ajaran, yaitu apa? At-tahannut. Tahannut itu menyendiri kemudian merenung dan beribadah. Ya. Nabi itu sebelum diutus jadi Nabi kan sering menyendiri di dalam gua kan? Iya kan? Gua apa namanya? Gua Hira. Iya, menyendiri. Itu ajaran Nabi Ibrahim begitu itu. Itu ajaran Nabi Ibrahim yang suka menyendiri, merenung, beribadah. Ya. Nabi Ibrahim kan begitu kan? Merenung, beribadah, menyendiri, ya kan? Lihat bulan, ya kan? Lihat apa? Ini Tuhan, lihat matahari, kan begitu. Nabi juga begitu. Namun setelah Nabi kemudian jadi Rasul, jadi Nabi, sudah itu ditinggal. Enggak diteruskan, ya. Jadi enggak ada lagi ajaran yang kemudian menyendiri dalam gua itu enggak ada lagi. Paham ya? Enggak ada. Kalau ada orang sekarang kemudian menyendiri dalam gua mengikuti Nabi Muhammad, ya enggak ada. Nabi Muhammad sudah enggak melaksanakan itu lagi. Itu ajaran Nabi Ibrahim dulu, sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu selesai, enggak pernah dilaksanakan lagi. Ya. Sembunyi di gua Sur, karena memang dikejar oleh tentaranya. Siapa namanya? Orang-orang kafir Quraisy kan begitu kan, sembunyi. Ya, bukan dalam rangka tahannut, bukan. Ya. Jadi selesai itu, ibadah itu sudah selesai, nggak ada lagi, ya kan? Jadi nggak boleh kemudian melakukan ibadah yang seperti itu lagi, nggak boleh ya. Nah, itulah ada ajaran Nabi yang seperti itu ya. Ada ajaran Nabi yang tetap dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, mislu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Kita mengimani dengan nama-nama para nabi tersebut yang diajarkan kepada kita. Ya. Dengan nama-nama nabi tersebut kita mengimani nama-nama nabi yang diajarkan kepada kita. Ya. Kita imani. Ya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ya. Ada Nabi Isa, Ismail, Ibrahim dan sebagainya. Ya. Yang kita ketahui. Adapun nama-nama nabi yang tidak kita ketahui, yang tidak diajarkan oleh nabi ya kepada kita imani saja secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan jumlahnya lebih daripada 25, ya kan? Ratusan, ya kan? Ratusan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kaumnya. Yang namanya kita nggak tahu, ya. Nah, namanya yang kita tahu itu yang kita yakini 100%, ya. Ada nama Isa, ada nama Muhammad, nama Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya ya. Itu yang kedua ya. Tasdiqu masahha, yang ketiga adalah tasdiqu masahha anhum min akhbarihim ya. Yang ketiga adalah membenarkan ya apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik kabar yang sekarang maupun yang akan datang maupun yang sudah lewat ya kan. Maupun kabar yang akan datang maupun kabar yang sudah lewat disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Nabi sudah menceritakan nanti di akhir zaman turun Nabi Isa, nanti ada Dajjal, nanti ada Ya'juj wa Ma'juj, itu kita imani semuanya ya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun meskipun belum terjadi ya. Meskipun belum terjadi ya. Kita yakini 100% ya. Kita yakini 100% bahwasanya suatu saat itu pasti akan terjadi. Tidak boleh ragu sedikit pun ya. Tentang hari kiamat, tidak boleh ragu sedikit pun. Apa mungkin datang hari kiamat? Apa mungkin? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Ataupun berita yang sudah lewat, ya, yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu, ya, tentang umatnya Nabi Lut yang kemudian dibalik, ya kan? Ja'alaha safilaha aliha wa amtorna alaihi jaratan min tin, ya kan? Buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, buminya diangkat kemudian dibalik, kemudian dihujani batu dari atas. Ya sudah kita yakini siksa yang seperti itu. Ada siksa seperti itu, ternyata ada ya kan? Ternyata kejadian bumi itu dibalik itu ada ya kan? Apa likuifaksi ya apa? Bukan ya? Bukan. Kalau likuifaksi itu apa yang geser itu ya? Ini ada yang tergeser juga ada ya, hartanya kaumnya Nabi apa? Korun itu ya kan, pecah ya kan, tenggelam semua, kemudian habis. Ada juga seperti itu. Kita yakini semuanya itu ada ya. Cerita-cerita seperti itu bukan kita
katakan itu dongeng semata, tidak ya. Harus diyakini itu kisah yang benar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-amalu bi syariati al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum ya. Wa huwa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mengamalkan syariat para rasul yang diutus kepada kita ya. Penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani Nabi adalah melaksanakan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang paling penting ya. Mengimani Nabi adalah wujudnya melaksanakan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, jadi salasuna wa sayakunu fil ummati salasuna kadzabun kulluhum yaj'umuna annahum nabiyyun ya. Akan muncul dari umatku ini, kata Nabi sallam, 30 orang yang mengaku sebagai nabi ya. Apa betul 30 jumlahnya ya? Apa kemudian lebih daripada itu ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi penyebutan angka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak selalu merujuk kepada angka tersebut ya. Sebagaimana hadis mengatakan bahwasanya sataftariqu ummati ala sab'ina firqatan ya kan, akan terpecah umatku ini menjadi 72 golongan. Apa memang murni 70? Meskipun ada para ulama yang memang menafsirkan memang murni 70. 71 atau 70 golongan memang murni ada. Mereka sudah menghitung itu ya kan, sudah menghitung ya. Dari kelompok Khawarij itu pecah sekian sekte, kelompok Murji'ah itu sekian sekte, kelompok Mu'tazilah itu sekian sekte, kelompok Syiah itu sekian sekte. Kalau di total 72 golongan. Kalau di total ya, total ketemunya 72 golongan. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu ya. Di antaranya itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah ada yang seperti itu ya. Adapun 30 ini juga tidak menunjukkan kepada, ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya 70 tidak menunjuk pada arah situ ya, arah situ. Namun itu lebih menunjukkan kepada perpecahan yang banyak yang terjadi di tengah umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian menyebut angka 70 ya, angka 70 ya. Sama dengan al-imanu bid'un ya. Apa namanya? Wasittun al-imanu bid'un syu'bah ya. Al-iman itu bid'un itu antara 9 sampai sekian lah ya kan. Pakai itu antara saja ya, antara saja. Pakai bilangan-bilangan seperti itu, ada yang merujuk pada memang angkanya, tapi tidak merujuk pada angka juga ada, yaitu merujuk pada jumlah yang banyak ya. Pada zaman Nabi sudah 2 atau 3 kalau nggak salah ya, pada zaman Nabi ya, 2 atau 3 ya. Ada Musailamah, ada istrinya ya kan, ada yang ada di Yaman itu 2 orang ya, ada sekitar 4 pada zaman Nabi masih hidup ya. Selebihnya nah, mungkin bisa lebih dari 30, bisa lebih dari 30 ya. Di kita saja sudah berapa itu orang yang ngaku sebagai nabi ya kan. Ada Ahmad Sodik, ada Lia Edan ya kan, ada siapa lagi yang ngaku sebagai nabi, bisa lebih dari 30 ya. Walhasil itu menunjukkan satu angka yang, satu kejadian atau fenomena yang banyak munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ya, sebagai nabi. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjut pada poin selanjutnya ya. Umat Nabi Muhammad ya masuk surga mendahului umat-umat nabi yang lain ya. Ini keutamaan ya, keutamaan umatnya nabi, keutamanya nabi maksudnya ya. Karena kita ini umatnya nabi, sehingga kemudian kita terkena keutamaannya nabi ya. Yaitu apa? Kita masuk surga duluan. Kenapa masuk surga duluan? Karena memang nabi yang masuk surga duluan ya, sebelum para nabi. Karena nabilah yang kemudian membuka kunci surga itu sebelum para nabi yang lain ya. Namun juga nabi juga yang awal-awal dibangkitkan ya, umat Muhammad juga awal-awal yang dihitung kan, begitu juga ya. Nanti yang dibangkitkan pertama ya umatnya Nabi Muhammad, karena mau masuk surga duluan kan begitu, sehingga kemudian dihitung dulu. Nah kalau yang masuk surga duluan, kira-kira masuk surga duluan enggak? Kalau yang masuk neraka, kira-kira masuk duluan enggak? Karena kan kita dihitung duluan ya kan.
dibangkitkan duluan, dihitung duluan. Kalau nanti masuk surga duluan. Kalau masuk neraka kira-kira duluan apa enggak? Apa belakangan? Hah? Ya sama duluan ya kan? Sama duluan ya. Sama duluan ya. Karena emang kita yang masuk pertama dulu ya kan. Bukan kemudian kita masuk surga duluan, masuk nerakanya belakangan gitu. Ya. Sama-sama dibangkitkan ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW demikian ya. Itu sebagai keutamaan. Dan di antara umat Nabi Muhammad pun juga berbeda-beda nanti masuk surganya itu, ada yang duluan, ada yang belakangan kan begitu ya. Ada yang apa namanya? Ya namanya orang masuk surga ya. Orang miskin ya, itu masuk surga duluan ya kan. Hampir 500 tahun lebih ketimbang orang kaya kan begitu. Nah, makanya kemudian mintalah jadi orang miskin ya kan. Supaya masuk surga duluan daripada orang-orang kaya kan. Tapi nanti kalau orang kaya sudah masuk surga, kalah antum sama orang kaya, ya kan? Nggak apa-apa deh masuk duluan deh, nggak apa-apa. Palingan cumanya tempatnya di situ doang, ya kan? Ya kan? Kata orang kaya kan gitu aja, nggak apa-apa lah, ya kan? Nah nanti kita kalau sudah selesai kita ini, selesai dihitung masuk surga, kalah surga antum, orang yang miskin. Iya kan? Ya otomatis lah, ya. Karena orang kaya kan lebih banyak ininya, cuman karena dia belakangan, karena hitungannya banyak, ya kan? Lebih teliti hitungannya. Orang miskin mau apa yang dihitung? Yang dihisap apanya, ya kan? Dari mana hartamu, ya kan? Kemana dibelanjakan? Udah ada hartanya, ya kan? Udah adanya. Kalau orang kaya punya ini, wah hitungannya berat, ya kan? Hitungannya luar biasa, ya. Makanya masuk surganya bisa belakangan. Tapi belakangannya paling tinggi nanti dulu yang duluan kan begitu. Bisa jadi begitu ya. Nah, inilah umat Nabi Muhammad ya, masuk surga duluan ya. Nabi SAW adalah pemilik syafaat yang udma ya. Nabi SAW adalah pemilik syafaatul udma ya. Ini yang enggak dimiliki oleh para nabi ya, syafaatul udma ya. Syafaat yang paling agung yang hanya dimiliki oleh Nabi ya. Jadi nanti itu urut-urutannya kan begini, urut-urutan orang mati itu ya, urut-urutan orang mati itu meninggal ya. Ringkasnya nanti sebelum nanti Nabi memberikan syafaat, itu adalah manusia itu nanti dikumpulkan ya dalam keadaan mereka tidak memakai sendal ya kan. Dalam keadaan mereka nggak pakai baju ya kan. Dalam keadaan mereka beralas dalam keadaan tidak berkhitan kan begitu ya. Dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan nggak pakai sendal, dalam keadaan nggak pakai baju, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang datar ya, berwarna putih ya, datar warna putih, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, semuanya datar semuanya ya. Nggak ada kayak sekarang ya, ada tempat ini, nggak ada. Semuanya kosong, bersih, nggak ada tanam, nggak ada tumbuhan, nggak ada gunung, nggak ada apa, rata semuanya. Berwarna putih. Semua manusia kumpul di situ. Dari zamannya Nabi Adam ya, pertama kali sampai manusia yang paling terakhir kumpul di situ semua. Setelah mereka kumpul ya kan, kemudian matahari didekatkan kan begitu ya. Matahari kemudian didekatkan. Yang terjadi adalah satu panas ya kan, sehingga kemudian keringat bercucuran ya, dan keringat itu kemudian memenuhi mereka ya kan, ada yang mata kaki, ada yang lutut, ada yang pinggang dan seterusnya ya kan, sebagaimana kita ketahui. Kemudian dalam keadaan kacau, dalam keadaan matahari didekatkan itu, manusia saling berlarian ke sana kemari. Kenapa? Karena panas, nyari tempat berlindung. Mana nggak ada tempat berlindung kan begitu. Panas, nggak pakai baju, nggak pakai apa, panas, matahari didekatkan, kan begitu. Karena berlarian ke sana kemari, desak-desakan, ada yang jatuh, terinjak, macam-macam keadaannya. Jadi keadaan manusia pada waktu itu panas, ya, matahari didekatkan, kemudian saling berdesak-desakan. Ya, itu yang kemudian Aisyah bilang, apa mereka nanti nggak saling melihat? Nggak bisa. Meskipun demikian, nggak bisa. Kenapa? Saking dahsyatnya hari itu. Ya, manusia berlarian ke sana kemari. Ya. Nah, ketika berlarian ke sana kemari itulah kemudian para kaum ini, umat ini mendatangi nabi mereka masing-masing ya. Supaya apa? Supaya selesai nih, supaya
selesai, supaya kemudian Allah bikin perhitungan, bikin peradilan, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, kan begitu. Nah, datanglah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya. Nabi Adam bilang enggak bisa, ya kan. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh, ya kan. Nabi Nuh enggak bisa, kemudian pergilah terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian sujud, ya. Nabi kemudian berdoa, lama Nabi berdoa sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu," ya kan. Doamu diperkenankan, maka kemudian Nabi pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan sebelumnya, dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala kasih sendiri pada Nabi. Kemudian Nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkenankanlah syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama kali ini untuk kemudian mewujudkan syafaatnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala langsung bilang ini, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma udilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Itu urut-urutannya, ya. Begitu kemudian kacau balau, Nabi kemudian diterima syafaatnya. Syafaat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala langsung bilang, Allah langsung bilang, ini perhatikan ya, Allah langsung bilang, ya, ainal mutahabbuna bi jalali, ya. Kemana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Ini yang penting, ya. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang mencintai karena aku, kata Allah. Al yauma udilluhum. Hari ini aku akan naungi mereka. Yauma la dhilla illa dhilli. Di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini yang mereka adem duluan. Maksudnya? Ini yang mereka adem duluan. Kenapa? Dikasih naungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu? Ainal mutahabbuna bi jalali itu? Kita bukan? Dalam jamaah ini bukan? Insya Allah, ya. Insya Allah kita mencintai karena Allah, ya. Namun harus ada buktinya. Sekarang coba kita lihat buktinya. Betul nggak kita ini mencintai karena Allah? Hadir ke sini pembuktian, Ustaz. Hadir ke sini pembuktian. Bisa jadi. Coba saya akan tunjukkan satu bukti aja dulu, ya. Ini terbukti nggak di antara kita ini, ya? Satu bukti saja. Orang yang mencintai karena Allah, pastilah dia terjadi silaturahim di antara orang yang mencintai tersebut. Betul nggak? Sekarang saya tanya sama antum, ya. Pernahkah antum menziarahi atau mensilaturahim kepada ikhwan kita ini, meskipun itu jauh dan niat kita cuma silaturahim? Sering kita lakukan? Pernah kita lakukan? Atau jarang kita lakukan? Atau mungkin belum pernah kita lakukan? Silaturahim ke tempatnya teman, ke ikhwan, tapi memang murni silaturahim. Tidak ada niat apa-apa? Tidak ada niat apa-apa? Kalau niat lain campur silaturahim, saya nggak bilang. Kalau ziarahnya itu kemudian niat silaturahim plus tambah niat ini tambah ini, wah itu banyak mungkin, ya kan? Banyak. Ada apa antum kesini? Pertama, anak silaturahim. Kedua, anak pinjem ini. Ketiga, anak ini. Nah, itu nggak saya hitung itu. Yang betul-betul murni niat ke rumah teman karena silaturahim. Dari sini, yang paling jauh mana? Yang paling jauh mana? Banjar, ya? Ambillah Pangandaran. Niatnya cuma silaturahim. Main ke rumahnya Ustaz Sabin, niatnya silaturahim. Ada? Betul-betul niat silaturahim? Terkadang kita begini, ya. Terkadang kalau kita mau silaturahim, ya, kebayang jauh, ya kan? Kebayang jauh nggak? Sekarang saya tanya, kalau antum ada orang yang antum cintai, ya, jauh antum datangi nggak? Kenapa antum datangi? Karena antum cinta sama orang itu, kan? Ya, antum datangi nggak itu, meskipun jauh? Datang. Tapi kenapa Iwan sendiri kok nggak datang? Kenapa dengan Iwan sendiri kok antum alasannya jauh? Kenapa dengan Iwan sendiri alasannya antum capek? Kenapa Iwan sendiri kok alasannya antum nggak ada keperluan? Kenapa coba? Padahal antum bilang antum mencintai karena Allah.
Kalau orang mencintai karena Allah lebih daripada orang mencintai karena manusia tadi itu. Kan begitu. Antum mendatangi orang jauh karena manusia, karena cinta kepada manusia, rela antum jauh-jauh, tapi antum mencintai saudara antum karena Allah tidak rela, tidak berani berkorban. Gimana coba? Ini fakta bukan? Fakta, ini fakta yang mungkin banyak terjadi meskipun enggak semua, tapi kebanyakan kita belum mengamalkan kalau kita ini bukti kalau kita cinta kepada saudara kita ini sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih kepikir, masih kebayang jauh, masih urusan duniawi umpama ya. Urusan duniawi umpama. Antum ditelepon, urusan duniawi ini kan. Bisa datang ke sini, ini barangnya silakan diambil nanti saya bayar cash kan begitu. Bayar cash ya kan? Datang antum kira-kira? Datang ya kan? Datang urusan dunia pasti antum datang. Sekarang juga antum ditelepon suruh datang, pasti datang, ya kan? Datang. Tapi kalau ikhwan kita, ya kan, bisa antum silaturahim ke saya, ke tempat ana nanti ajalah sekalian, kan begitu kan? Iya enggak? Atau nanti ajalah kita ketemu di acara kolosal, kan begitu kan? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat pertama kali dapat naungan nanti pas kondisi kacau tadi itu, ainal mutahabuna bijalali. Mana yang mencintai karena Allah nanti baru dikumpulin sama Allah jadi satu, dikasih naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini proses tadi ya. Iyalah, mudah-mudahan ini proses untuk kita mencintai karena Allah ya. Tapi buktinya itu tadi sederhana itu bukti sederhana saja. Saya bilang itu bukti sederhana saja. Kalau kita cari bukti lain umpama ya. Bukti lain ini kalau diantaranya kalau bukti lain itu adalah kalau kita ini diingatkan oleh teman kita, saudara sesama muslim karena Allah, pasti kita lapang dada. Ya enggak? Pasti lapang dada lah kalau kita diingatkan sama saudara kita yang kita mencintainya karena Allah, yang dia mencintai kita karena Allah. Pasti lapang dada. Nah, kalau kemudian terjadi kita diingatkan enggak lapang dada kita ini dengan kekurangan dan kesalahan kita, pastilah kita tidak karena Allah dalam mencintai itu. Kan begitu? Kita tinggal koreksi aja kan. Diingatkan ini enggak bisa, enggak mau ya kan. Diingatkan masalah ini enggak bisa, enggak mau ya kan. Enggak bisa begitu itu. Ya antum yang mestinya harus ini jangan ana ya kan. Jangan ana sudah begini macam-macam lah anunya kita ya. Padahal kalau kita mencintai karena Allah, karena apa? Karena begini, kan bidari sama kamu ya. Teman itu yang betul-betul mencintai karena Allah, teman itu sebenarnya cermin bagi kita sebetulnya, ya kan? Teman itu cermin bagi kita, ya. Kalau kita lihat cermin, itu kita lihat kekurangan kita kan, ya kan? Kita lihat kekurangan lah, kita lihat cermin, ya kan? Begitu kita lihat cermin, oh ternyata wajah kita ada jerawatnya, ada ininya, ada macam-macam lah ya kan. Begitulah teman. Teman itu hakikatnya cermin bagi kita. Kalau dia mengingatkan, berarti itu ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Sesuatu ada yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu yang kurang enak dilihat dalam diri kita. Maka berbesar hatilah kalau kemudian ditegur oleh ikhwan kita, ya. Diingatkan oleh ikhwan kita. Karena apa? Karena itu bisa menjadi bukti kalau kita ini mencintai dia karena Allah dan dia mencintai kita karena Allah. Ya. Jangan salah paham kalau kemudian nanti orang itu mencintai kita, nggak mencintai, itu cuma patokannya. Saya sering ditunjuk, saya sering dikasih amanah. Pokoknya kalau Ustadz Adi yang jadi ini, mesti saya yang ditunjuk. Mesti saya, berarti Ustadz Adi cinta sama saya. Sementara yang lain nggak ditunjuk, nggak cinta sama orang itu. Nggak bisa begitu juga kita menilai teman itu cinta kita sama enggak, itu nggak begitu juga ya. Terkadang memang saya mencintai dia itu karena emang nggak kemudian memilih dia, enggak. Kenapa? Karena memang saya khawatir ya. Saya khawatir kalau saya pilih dia justru nanti dia begini, halangannya begini, macam-macam halangannya ya. Yang kita khawatir nanti bisa mengganggu urusan dunianya, mengganggu urusan akhiratnya bahkan ya. Bisa jadi begitu.
Nabi bilang sama Abu Dhar, ya Abu Dhar, tidak ada orang di muka bumi ini yang aku cintai kecuali engkau, kan begitu ya. Dan saya melihat tidak ada orang yang lebih jujur daripada engkau di kolong langit, di kolong bumi ini. Namun hai Abu Dhar, saya ingatkan kepada kamu, jangan kamu memegang amanah harta anak yatim. Yang pertama, jangan kamu jadi amir 2 orang sekalipun. Kamu jangan jadi amir, ya. Cuma 2 orang saja kamu jangan jadi amir. Kenapa? Karena Nabi tahu siapa itu Abu Dhar Al-Ghifari. Ya. Orangnya juhud sekali, ya kan? Dengan harta itu juhud sekali. Sehingga kemudian kalau sahabat kemudian itu ada sedikit kemewahan saja, ya. Sedikit kemewahan saja, sudah ditegur sama dia. Hati-hati kamu, kemewahan duniamu akan diingatkan bermacam-macam. Padahal itu suatu hal yang lumrah, ya. Karena sahabat ini ditunjuk sebagai gubernur umpama. Butuh fasilitas kan begitu ya. Butuh inilah, butuh ini. Kalau kita ini sekarang ya butuh motor ini, butuh macam-macam lah. Kemudian diingatkan, hati-hati kamu ya dengan dunia. Begitu akhirnya risih lah para sahabat ini, menjadi risih, para sahabat ini menjadi risih dengan Abu Dhar ini. Akhirnya dilaporkan pada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bikin risih ini. Ya, Abu Dhar ini ceramahnya kesana kemari tentang zuhud aja. Kita dikritik semua dalam masalah begini. Ya, akhirnya sama Utsman bin Affan apa? Wahai Abu Dhar, kamu berhentilah ya, jangan begitulah. Kalau kamu nggak berhenti, kamu tinggal sendiri saja, kata Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Beliau milih tinggal sendiri kan? Tinggal sendiri, mati sendiri, nanti dibangkitkan sendiri juga Abu Dhar Al-Ghifari itu. Tapi masuk surga insya Allah kan begitu. Tapi karena emang begitu, Nabi nggak pilih orang, karena emang cinta sama Abu Dhar Al-Ghifari. Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid itu karena cinta, karena Allah, bukan karena apa-apa. Sebab kenapa? Nanti kalau Khalid bin Walid itu sampai ada sedikit kesombongan saja, sedikit saja, ya, nggak masuk surga. Ya kan? Mangkana fi qalbu ya minal kibr, kalau bidarrah enggak akan masuk surga. Orang yang ada dalam kesombongan dalam hati meskipun sebelum bidarrah sekalipun enggak akan masuk surga. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid supaya apa? Dia masuk surga. Nah, kita kalau karena Allah mesti pengen ikhwan kita ini masuk surga. Ya kan? Itu yang harus kita pikir, bagaimana caranya ikhwan ini masuk surga. Itu betul-betul karena Allah. Caranya bagaimana? Diingatkan ngaji, ya kan? Diajak ngaji, ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada surga harus kita tunjukkan, harus kita berikan kepada dia. Itu bukti kalau kita cinta karena Allah, kan begitu ya? Nah inilah yang sekedar ini sajalah ya, evaluasi kita. Mudah-mudahan kita mencintai karena Allah nanti dapat syafaat pertama kali, insya Allah. Dapat syafaat pertama kali, insya Allah ya. Dan bisa memberikan syafaat di antara kita semua ya. Yang satu bisa memberikan syafaat di antara yang lain ya. Kalau antum masuk surga satu, yang lain bisa masuk surga semua karena antum seorang ya kan. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri ya kan. Ketika ada seorang masuk surga, dia tanya, mana teman saya? Ya, temanmu di neraka, kata dia. Apa dia bilang? La takmilu laddati fil jannati hatta sadiqi ma'i fil jannah, kata beliau, kata orang ini ya, saya nggak merasa sempurna, nggak merasa lengkap keledatan saya di surga ini sebelum teman saya itu kumpul sama saya di surga ini. Siapa temanmu? Fulan, dulu ngaji sama saya dulu ngajinya bareng sama saya di sini, fulan. Ini namanya. Akhirnya apa? Dicarilah sama malaikat. Kan begitu ya? Dicarilah, kemudian ketemulah, diangkat oleh malaikat kan? Ditanyanya oleh seluruh penduduk neraka kan? Begitu malaikatnya itu. Hal syafa'atul malaikah, apakah dia dapat syafaat dari malaikat? Faqala la. Hal syafa'atun anbiya, apakah hal syafa'atun nabi, apakah nabi memberikan syafaat pada dia? Juga enggak. Hal syafa'atu akhuhu fulan, apakah kemudian saudara memberikan syafaat? Bukan, tidak. Ya, tidak juga. Bal syafaathu sadiquhu fulan, kata para malaikat ini. Tetapi yang memberikan syafaat kepada dia adalah temannya namanya fulan. Bukan sholatnya yang memberikan dia syafaat, bukan bacaan Qur'annya yang memberikan syafaat, bukan, tapi temannya. Bayangkan tuh, cuma temannya saja. Ya, teman-teman kita ini ya, kita inilah ya. Insya Allah begitu kan. Antum masuk surga, antum harus ingat tuh temannya siapa aja ya kan. Ya, minta sama Allah supaya teman yang nggak masuk surga kumpul sama kita masuk surga semuanya ya, semuanya atas karena cinta karena Allah Subhanahu
wa taala, insyaallah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang sesi yang pertama yang kita sampaikan. Kita tunggu break sambil nanti nunggu sesi yang kedua ya. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim astaghfiruhu innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.